Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Dani Majid dari kelas 643A26 dengan nomor induk mahasiswa 64220778. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Presentasi yang saya bawakan kali ini berjudul Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi. Apa sih itu? Teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan manfaat, juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia apabila tidak digunakan sebagai mestinya. Adapun beberapa contoh dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan masyarakat. 1. Terasing dari lingkungan. Seorang pengguna komputer memiliki kecenderungan untuk mengisolasi dirinya karena ia akan berlama-lama di depan komputer. Hal ini mengakibatkan kurangnya interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Kesadaran untuk hidup bersama dapat mencegah dari keterasingan dengan lingkungan. Oleh karena itu, pandailah membagi waktu, antar waktu, dan bergaullah. 2. Meningkatkan kejahatan di dunia maya. Perkembangan dunia maya atau internet ternyata munculkan model kejahatan baru yang memanfaatkan kelemahan sistem komputer untuk mencari keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. 3. Merusak moral. Seringkali di internet menjumpai materi-materi yang berbau pornografi. Apabila diakses oleh pengguna yang tidak tepat dan belum dewasa, justru akan menimbulkan dampak buruk dan berpotensi merusak mental dan moral seseorang. 4. Menciptakan kesombongan diri. Media komputer merupakan teknologi baru dengan harga yang masih relatif mahal. Hanya orang-orang tertentu yang dapat memilikinya. Kadangkala, orang yang memiliki komputer, mereka status sosialnya lebih tinggi, lebih pintar, lebih kaya, dan lebih modern. Akan tetapi, hal yang sebaliknya juga dapat terjadi. Orang yang tidak memiliki komputer akan merasa minder dan rendah diri. 5. Mengganggu kesehatan. Kesehatan manusia dapat terganggu oleh penggunaan komputer yang tidak tepat. Gangguan kesehatan pada mata sering dijumpai karena bekerja di depan komputer terlalu lama. 6. Meningkatkan jumlah pengangguran. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin berkembang, maka tenaga manusia lama-kelamaan semakin tergeser oleh komputer. Otomatisasi sistem komputer akan meningkat efektivitas dan efisiensi. 7. Menurunnya kemampuan berpikir. Sistem komputer telah menyediakan program dan fasilitas yang dapat melakukan proses secara otomatis dan cepat. Para pengguna cukup memasukkan data dan hasilnya langsung dapat diperoleh. Langkah-langkah untuk memperoleh hasil tersebut tidak diketahui oleh pengguna. Selain dampak teknologi informasi dan komunikasi berakibat negatif kepada masyarakat, maka teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak positif dan negatif. Berikut penjelasannya. 1. Bidang pendidikan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi akan terjadi sesuatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut yang berakibat fatal. 2. Bidang sosial budaya. Dalam hal sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang tidak sedikit, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Sumber informasi tidak hanya berasal dari satu orang saja. Dalam masyarakat, semua orang dapat menjadi sumber informasi. Setiap orang saling bertukar informasi satu sama lain. Informasi itu pun menyebar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat dengan cepat melalui media-media teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Dampak negatifnya, timbulnya jenis kejahatan baru, kejahatan yang timbul antara lain penipuan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman email sampah atau spam, pengiriman virus, penyadapan saluran telepon, memati-mati aktivitas seseorang, dan mengacau trafik jaringan. Kejahatan-kejahatan ini
Sulit dideteksi karena dikerjakan dengan fasilitas teknologi informasi komunikasi, salah satu internet. 3. Bidang perniagaan dan perdagangan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan yaitu membuka peluang bisnis baru, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialis, menjamurnya bisnis berbasis internet, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi di bidang perniagaan dan perdagangan yaitu mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat, menambah angka pengangguran karena tenaga manusia banyak yang digantikan dengan mesin-mesin. 4. Bidang pemerintahan. Dampak positif teknologi informasi dan komunikasi bidang pemerintahan ini yaitu mendorong pertumbuhnya proses demokrasi, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik, dan meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah didapat. Dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi bidang pemerintahan ini yaitu penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan suatu negara, terorisme yang semakin merajalela, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi dan munculnya kejahatan jenis baru. 5. Dampak era revolusi industri 4.0. Teknologi yang terkena pengaruh penting pada era revolusi industri 4.0 ini antara lain 1. Computing power, pemanfaatan komputer dan juga network yang semakin dibutuhkan dan berpengaruh besar untuk revolusi industri 4.0. 2. Kecepatan komunikasi. Semakin berkembangnya media sosial, Facebook, Twitter, Telegram, Skype, juga Instagram menjadi suatu di antara bentuk komunikasi yang berkembang pesat di era ini. 3. Kapasitas penyimpanan data. Revolusi industri mengharuskan perkembangan penyimpanan data semakin besar, dikarenakan data berperan penting untuk berkembangnya teknologi. 4. Sensor. Sensor pengembangan sensor yang menggantikan sensor pengganti manusia seperti sensor cahaya yang dimiliki pada mata, sensor sentuhan yang biasa terdapat pada kulit, sensor bunyi yang dimiliki oleh telinga, sensor bau yang dimiliki oleh hidung, dan juga sensor rasa yang dimiliki oleh lidah sudah sangat berkembang pesat. 5. Printer 3D. Pengenalan 3D printing rapid prototyping atau saat ini dikenal dengan 3D printing merupakan suatu proses pembentukan berbagai bentuk model digital secara virtual dalam objek 3 dimensi. 6. Di industri otomotif. Dampak revolusi industri di bidang otomotif adalah pengemudi sudah digantikan oleh teknologi yang mengakibatkan asuransi sudah mulai tidak diperlukan dikarenakan semakin menurunnya tingkat kecelakaan. Hal ini dikarenakan banyak driver yang digantikan fungsinya oleh robot dan mesinnya yang dapat memastikan tingkat kecelakaan yang lebih kecil. Contoh pada rem yang dibuat menjadi rem otonom mengurangi tingkat kecelakaan sebesar 23% sampai 45%. 7. Industri retail. Pemanfaatan komputer dan internet sebagai alat untuk melakukan digital marketing, pembuatan e-commerce sebagai contoh nyata di revolusi industri yang dampaknya paling terlihat. Perusahaan yang langsung menjangkau end user dengan seiring dibuatnya toko online sendiri menjadi kemudahan bagi end user juga membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja dari tangan ketiga atau keempat. Digital marketing mempengaruhi profit perusahaan manufaktur dikarenakan mudah dalam menjangkau pasar global dengan mudah, efektif, dan efisien. 8. Di bidang logistik, inventory, dan manufaktur. Pekerjaan manufaktur yang sudah mulai digantikan oleh mesin dan robot. Pekerjaan manufaktur biasanya berkaitan dengan buruh pekerja perusahaan seperti sepatu, motor, dan juga konveksi. Beberapa perusahaan besar seperti Adidas sudah menggantikan pekerja manufaktur robot sejak tahun 2017. 9. Bidang teknologi keuangan. Penyedia nasihat keuangan dan manajemen melalui analisis big data dengan dibuatnya robot AI yang menyediakan nasihat keuangan. Menyediakan AI untuk institusi keuangan. 10. Bidang pendidikan dan kesehatan. Terciptanya AI di dunia kesehatan sebagai pengambil keputusan di beberapa bidang kesehatan dan terciptanya e-learning dan e-library agar tidak mengharuskan siswa datang ke kelas untuk belajar dan dapat mempermudah untuk pencarian kebutuhan buku dan jurnal. Revolusi industri 4.0 ini sangat berdampak besar.
Buktinya dari beberapa bidang manufaktur, ancaman muncul dalam bentuk hilangnya beberapa lapangan pekerjaan dan akan ada 4,75 juta pekerja administrasi di 18 negara terancam dirumahkan karenanya ada revolusi industri 4.0 ini. Maka dari itu, dampak negatif dari revolusi industri 4.0 ini dapat dirasakan bersama, yaitu 1. Tumbuhnya kapitalisme modern. 2. Perusahaan kecil gulung tikar dikarenakan tergantinya oleh e-commerce. 3. Upah buruh semakin rendah. 4. Munculnya golongan perusahaan dan golongan buruh. 5. Munculnya imperialisme modern. 6. Kurangnya interaksi antara manusia dan manusia lainnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.